Wabarakatuh. Sudah ya? Ya kan? Memang bisa disambung. Alhamdulillah. Ya. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Udah lah itu. yang mana terus melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita agar kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilaksanakan dengan ceramah. Selanjutnya salawat dari salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang insyaallah telah kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ustaz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pengajian kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani wa qimus sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat fardhu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tetap bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang masih senantiasa dilimpahkan Allah dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang-kadang kita lebih banyak lalai daripada zikir, bahkan tak jarang pula nikmat diberikan Allah kita pakai pada dosa dan maksiat, tapi Allah tidak pernah berhenti memberikan kita nikmat sepanjang hidup. Yang perlu kita yakini tanpa keraguan, tidak ada satupun nikmat yang gratis. Bukan berarti Allah minta pembayaran, artinya tak ada satu yang diberikan Allah kepada kita yang tak akan dituntut oleh Allah kelak kepada kita di yaumil mahsyar. Sampai Nabi pernah bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Gak akan bergeser nanti kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia mampu mempertanggungjawabkan 4 tuntutan Allah kepada dia. Umrihi fima afna, umurnya kemana sudah dihabiskannya. Wa an syababihi fima abla, masa muda kemana digunakannya. Dan juga kata Rasul, wa ilmi madza amila bi, ilmu yang sudah dipelajari, apa yang sudah diramalkannya. Dan yang terakhir, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta yang dia dapat selama hidup Allah tuntut. Dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Terkadang dapat dari yang halal dibelanjakan pula pada yang haram. Ada lagi sekarang banyak pula yang mengumpulkan dari yang haram dipakai juga pada yang haram. Kena haram akan dekat dengan haram. Sampai Rasul menyatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi salah satu penyebab doa amat terhalang kalau masuk ke dalam tubuhnya ada yang haram, baik minuman kah, makanannya kah, pakaiannya, kemudian harta yang dia bawa menghadap Allah. Kalau ada yang haram di situ, turaddu da'watuhu, ditolak Allah doanya. Sejuli saja masuk arba'ina yauman, 40 hari doanya tertolak. Walaupun dia menangis air mata darah sekalipun, Allah enggak kabulkan. Karena dia datang kepada Allah membawa yang haram. Sementara Rasul menyatakan innallaha
thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah bukan maha baik, takkan pernah menerima kecuali yang baik-baik saja. Mudah-mudahan insyaallah kita semua tetap dalam taufik dan hidayah dari Allah, supaya semua nikmat tak kita selewengkan dalam hidup yang sementara ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kalimat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak daripada baginda Rasul di pada yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sebagaimana bulan yang lalu selesai kita mengkaji tentang namanya arkanul wudu, rukun-rukun dalam wudu, yang itu adalah wajib. Kalau ditinggalkan atau salah, maka hukum wudu jadi batal. Kalau wudu sudah batal, apa kata Nabi? La yaqbalu sholatan bi ghairi tuhur. Tidak diterima Allah sholat kecuali dengan bersuci. Jadi orang yang sholat tanpa bersuci, sholatnya tak diterima. Suci pakaian, suci badannya, suci tempatnya dari najis dan hadas. Kalau masih ada najis melekat pada tubuhnya, tapi angkatnya itu dan dia sholat, maka sungguh sholat yang mardud tertolak. Misalkan mohon maaf, kita para laki-laki pakai celana panjang nih, pergilah kita buang air kecil, berdiri. Kebanyakan kan berdiri, nggak jongkok. Sedikit aja dia pennya, diangkatnya kaki tangan apa, kaki celananya, dia berdiri, langsung ke lantai, air seninya mantul naik ke atas, kena ke celananya. Sedikit aja kena, itu kan najis. Lalu dia akan angkat najisnya, nggak dicucinya, dibawanya celana itu sholat, maka hukum sholatnya batal. Kenapa batal? Karena membawa najis ke dalam sholat. Jadi makanya itulah pentingnya kita harus paham tentang namanya toharo. Jadi kalau tak pakai toharo, ibadah kita ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seringkali orang yang berwudu ragu, ini kalau pekerjaan batal atau tidak wuduku ya. Misalkan orang lagi wudu ngomong-ngomong, bukan gak banyak yang lagi wudu ngobrol, betul kan? Kadang-kadang udah siap wudu baru terdiam. Aneh-aneh kadang ajan kumandang ngobrol, berhenti ajan diam. Aneh kadang, ini luar biasa. Lagi berwudu ngomong, lagi siap wudu udah diam kan? Seakan-akan setannya datang. Jadi apakah orang bicara ketika wudu itu batal wudunya? Mari dilihat. Untuk mengetahuinya ini batal atau tidak, lihat dia masuk ke mana? Masuk ke rukun atau masuk ke sunnah? Kalau rukun yang dilanggar, maka hukum wudu jadi batal. Tapi kalau sunnah yang dilanggar, maka dia dapat makruh. Makruh itu kan yang dibenci, tetapi hukum wudunya masih sah. Itu ya, itu contoh. Makanya kita kajilah wasunnahil mutawaddi, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Ada lebih kurang 22 nih malam. Yang ada 22 sunnah rupanya dalam berwudu. Kalau bisa dikerjakan, sampai kata Nabi, man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu thumma shalla rak'atain banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, makna menyempurnakan di situ sunat-sunat wudu pun dikerjakannya. Berarti nggak sebatas hanya fardunya saja. Lalu dia sholat 2 rakaat, kata Nabi, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Pada hadis Imam Bukhari Muslim, nanti buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi itu dikumpulkannya hadis sahih. Salah satu yang menggugurkan dosa apa itu? Isbaghul wudu. Isbaghul wudu. Apa makna isbaghul wudu? Isbaghul wudu itu maknanya menyempurnakan wudu. Jelas ya? Kalau sempurna berarti mau yang wajib dan yang sunnah dilaksanakan, itu maka disebut isbaghul wudu, berarti menyempurnakan wudu. Jadi orang-orang yang wudu-wudu nih, kita yang belum pakai wudunya jangan takut.
Selama wudhu belum batal, satu, malaikat tidak berhenti mendoakan kita. Sampai kapan? Sampai batal wudhu berarti doanya. Wudhu lagi kita. Lalu apa? Kita malaikat doa lagi. Itu. Yang kedua, orang yang berwudhu itu dalam naungan Allah karena Allah cinta pada orang yang berwudhu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maknanya salah satunya adalah berwudu. Makanya salah satu sunnah Nabi menjaga wudu. Tapi mohon maaf, jangan gara-gara tidak menjaga wudu menyiksa fisik, jangan pula. Ada orang jaga wudu, suatu hari dia nggak batal wudunya. Bahkan kadang-kadang heran, nggak buang angin, waktu itu tahan, nggak tahu waktu. Sampai merah mukanya ditahan, gemuk jangan. Ya udah, bila sesak keluarkan saja. Lalu wudhu lagi kita salah. Dengan wudhu itu kan memperkokoh wudhu, menjatuhkan kuman-kuman, ya kan? Kemudian menghilangkan debu. Maka wajah orang terus berwudhu itu bersih. Iya. Kalau mau obat-obat daripada kita pakai banyak kosmetik, banyak pesel sana pesel sini, tak cocok di kulit, akhirnya apa? Akhirnya ada yang plek-plek hitam, ada yang nanti jadi merah-merah. Kenapa cocok? Wudhu saja lah. Mau tidur wudhu, mau berangkat kerja wudhu, siang nanti mandi wudhu awal, batal wudhu lagi. Insya Allah corona pun jauh. Insya Allah. Akhirnya kena bersih. Nah, itu ya. Ada jangan pula namanya menyiksa diri. Jadi kalau mana tahu, mohon maaf, udah agak mulah perut itu, ya udah buang aja. Tapi kalau lagi rame-rame kayak gini, pura-pura aja keluar. Mana wak emang selop? Ya. Kok lama kali wak? Tadi mana selop? Padahal buang baunya tuh. Apa ada masalah? Tapi mohon maaf ya, kalau ada nanti yang terlepas, apa? Kadang-kadang kan kita nggak tahu ketahanan manusia. Agak-agak calus, bocor halus. Terlepas bulan bunyi, udah bapak ibu yang dengar pura-pura nggak dengar aja. Karena kalau kita jadi buat kentut dia malu, akhirnya tak datang lagi. Disitulah diuji Allah kita, bisa tak jagai orang. Aku Ustaz kalau suara aku tahan Ustaz, tapi baunya ini Ustaz, ya udah anggap aja rendah. Udah, jadi makanya belajarlah kita mengamalkan hadis Nabi, man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim, Allah tutup aibnya dunia akhirat. Di depan mata kita aibnya kan kita bisa tutup, jangan takut, aib kita pun akan Allah tutup. Apa yang pertama daripada sunnah wudu, tasmiyatu awaluhu, ya. Awal wudu lil ittiba wa qalluha bismillah. Artinya apa? Sunnah di awal wudu itu mengucapkan tasmiyah, maknanya bismillah. Itu aqalluha, paling sedikit ucapannya bismillah. Tetapi wa afdaluha, yang paling afdal bismillahirrahmanirrahim. Berarti apakah sunnah kita ketika tak berwudu mengucapkan bismillah? Sunnah. Jadi sebelum kita masuk ucap bismillahirrahmanirrahim. Yusannu qabla at-ta'awudz, tapi disunahkan pula lagi sebelumnya itu berta'awudz. Apa ta'awudz? Itu namanya mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru basuh tangannya. Nah, itulah namanya disunahkan. Apakah Nabi juga banyak menyatakan untuk namanya ini sunnah dalam mengucapkan bismillah. Contohnya mau makan, mau minum, nah kemudian kita mau mengerjakan yang baik-baik, disunnahkan kita untuk mengucapkan bismillah. Karena kata Nabi, segala sesuatu yang baik tidak dimulai dengan bismillah, fahuwal aqta. Fahuwal aqta. Apa makna aqta? Putus. Apa makna putus di sini? Bukan batal. Putus di situ adalah idha'atul barokah, hilangnya berkah. Jadi nggak dapat barokah. Ini contoh, mohon maaf, ini contoh aja. Ini saya minum. Ya, ini contoh. Misalkan saya nggak baca bismillah, misalkan
mencontohkan. Adanya. Jadi makanya sunnah kita ketika berwudu itu mengucapkan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ucapkanlah pula A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunnah pertama. Ustaz, kalau aku lupa Ustaz. Kalau aku lupa, Nabi mengajarkan Iqra'u fi afna'i. Kalau kita lupa di tengah-tengah wudu baru kita ingat, nggak apa-apa, bacalah di tengah wudu itu Bismillah. Tapi cara mengucapkannya Bismillahi awwaluhu wa akhiru, sama kayak makan. Itu ketika ada sahabat waktu makannya, ada sahabat depan Nabi, dia kena lapar, yang makan langsung. Nabi semuanya, Nabi nggak tegur, siap di tengah-tengah makannya ingat dia belum baca Bismillah, dibacanya Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dan Nabi tersenyum, dia tanya, kenapa Rasul? Tadi waktu kau makan, kau tak baca Bismillah, syaitan pun ikut makan dari apa yang kau makan itu. Tapi ketika kau ucapkan Bismillahi awwaluhu akhiruhu, setan pun memuntahkan dari apa yang dimakannya, dari apa yang kau makan itu. Maka banyak orang siap makan kesetanan. Kenapa? Nggak baca Bismillah. Berapa banyak orang makan bergizi kan? Oh, di kafe-kafe kan bergizi makanannya. Tapi ibadah kok makin turun. Ini artinya yang dimakan itu tak barokah atau hilang barokah. Seringkali itu kita kalau ada wirid di bagian konten kan dibilang, mudah-mudahan makanan ini akan menyebabkan kuatnya fisik kita dalam beribadah kepada Allah. Siapa makan konten? Tahajud nggak sanggup. Ini kan susah. Berarti ini artinya makanan itu kurang barokah. Jadi makanan barokah itu apa? Makanan yang kalau masuk ke dalam tubuh menyebabkan ringan tubuhnya beribadah, itu bertanda makanannya barokah. Itu dia. Tapi kalau makanannya bergizi, banyak masuk, ibadah itu malas, asik selfie aja. Selfie sana, selfie sini, jalan sana, kembali pun tak mau juga. Itu bertanda yang masuk ke tubuhnya tak barokah. Coba ingatan kita kembali ke 30 tahun atau 20 tahun. Orang-orang dulu makan biasa ya. Kadang-kadang nasi dia pakai sambal aja. Betul deh, campur dalam itu. Tapi tahajudnya tiap malam, baca Qurannya tiap hari, ke masjid rajin, zikirnya kuat, makannya biasa. Banyak orang makan luar biasa, ibadah pun biasa-biasa saja. Ini yang salah di mana? Secara logika, makanan itu melahirkan energi, tenaga. Orang kalau makin kuat tenaga, kan makin enak ibadah. Harusnya kan? Makin lemah tenaganya, makin susah. Maka banyak orang kalau namanya sholat, udah nggak kuat berdiri, udah goyang-goyang ya. Itu tenaganya berkurang. Nah, tapi makanannya bergizi, harusnya tenaganya kuat, tapi nggak kuat dalam ibadah, hanya kuat dalam masalah yang sia-sia, mungkin juga jatuh kuat dalam masalah yang haram. Apa contoh? Gosip 4 jam tahan. Tapi baca Quran tak tahan. Hati-hati itu. Nonton TV tahan dia. Nengok-nengok dangdut tahan dia. Nengok ngaji tahan dia. Itu bertanda tuh. Hati-hatilah kita. Jadi kepada kita semua berharap kali yang kita makan barokahnya. Salah satunya bacakanlah Bismillah ketika kita hendak makan. Termasuk berwudu pun disunahkan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, apa yang kedua daripada sunatnya wudu? Pasiwakun awton fil asnani zahiran wa batinan wa tulan fil lisan. Artinya apa? Yang kedua, sunat dalam berwudu siwak. Apa siwak? Sikat gigi. Caranya Nabi pun mengatakan cara bersiwaknya itu digosok zahiran. Apa zahiran? Yang bagian luar. Lalu batinan, bagian dalam. Jadi cara bersiwak itu luarnya digosokkan, dalamnya terlihat. Kemudian kata Nabi juga di situ adalah waturan fil lisan. Maaf ya, lidahnya itu digosok.
Jadi cara siwak saja. Nabi mengatakan lidah itu digosok. Jangan orang lidahnya digosoknya. Padahal supaya apa? Bakteri-bakteri itu sampai kata Nabi itu pada hadis Bukhari Muslim. Kalau tidak berat, lain asyam pada ummati. Kalau nggak berat sama umatnya, setiap yang mau sholat usuru siwak. Mau dia sholat fardu, mau dia sholat sunat, usuru siwak. Kalau tidak berat pada umatku, maka dimasukkan dia kepada namanya itu sunat dalam berwudu siwak. Siwak itu ya kalau namanya bisa dengan namanya itu dengan kayu apa? Kayu mut bisa. Tapi lebih afdal itu adalah dengan namanya itu dengan abraf. Ada namanya abraf itu lebih utama lagi karena dia punya wangi. Berarti di sini ya nggak cukup dengan taman. Dalam kitab fikih tak cukup dengan pakai tangan gini kan, nggak cukup. Tapi kalau pakai kain boleh, minimal ada yang kasar. Tapi tak cukup dapat sunnahnya dengan tangan, minimal dengan kain. Digosoknya giginya, mulutnya untuk ketika dia mau duduk. Ini artinya apa? Begitulah kita diajarkan menghadap Allah bersih-bersih. Ini kadang-kadang siapa makan jengkol ada Allah. Susah juga. Ya tak mudah sih ini. Yang seterusnya dua imam juga. Saat pertama makan jengkol, saat kedua makan peti. Waktu waladoli amin kan muak kecium sama imam. Imam kalau terganggu bisa lupa bacaan. Ya kan bisa lupa bacaan itu. Idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatarat wa idza al-biharu fujirat. Lupa imam asik wawa dari imam datang wa belakang nyambung pula dia gawat nih apa nggak bisa. Maka sehingga pernah Nabi suruh ada orang yang mulutnya bau-bau irji pulang mana bersihkan dulu mulut tuh baru masuk masjid. Itulah sunnah dalam berwudu. Jadi ini artinya untuk kesehatan pun sunnah. Sampai ini ada 5 kita disunatkan bersiwak 5 ya. 1 disunatkan bersiwak mendapat pahala ya. Niatnya kenapa? Di situ mau berangkat tidur. Yang kedua bangun tidur. Yang ketiga setiap mau sholat. Yang keempat ketika mulut udah agak berbau. Itu sunatnya. Baru yang kelima, apa yang kelima? Yang kelima adalah ketika namanya itu sakit. Jadi orang yang lagi sakit disunatkan untuk namanya bersiwak. Karena dalam al-khabar as-sahihain, sebagaimana pada hadis sahihain Bukhari Muslim, yuqalu innahu yushilu khurujar ruh. Sesungguhnya mulut orang yang bersih itu ketika nyawanya ditarik, ringan rohnya keluar dari jasad. Penyebab pertamanya mulut yang bersih. Jadi kalau lagi sakit itu sunat siwak. Ini kadang-kadang sakit sebulan gak gosok gigi, yang jaga pun pingsan. Ini kan susah. Ustaz nggak bisa, apa gosokkan lah. Kalau dia bapak kita anaknya, dia berbaktilah, gosokkan. Mana tahu umurnya pendek, ajalnya mau dekat. Kan salah satu bentuk pertolongan membersihkan mulut dia, meringankan rohnya keluar dari jasad. Nah dia itu namanya sunnah. Yang kedua adalah dia bersiwak. Arti bersiwak itulah namanya membersihkan gigi bagian depan, bagian belakang, dalamnya, dan lisan, lidahnya itu juga dibersihkan. Kemudian apa lagi? Yang malu, artinya apa? Berkumur-kumur. Nah, jadi udah tahu bismillah, kemudian dia bersiwak, kemudian apa namanya? Berkumur-kumur. Berkumur, membasuh tangannya, baru yang keempat berkumur-kumur. Minimal dimasukkannya air ke dalam mulutnya untuk dibuangkan lagi. Itu namanya berkumur-kumur. Apa gunanya berkumur? Ada seringkali kita salah. Contoh saja. Nanti kita bahas di pada
salah satu yang membatalkan sholat adalah makan minum di dalam sholat. Itu salah satunya. Termasuk yang makan minum. Kalau kita baru makan, baru minum, kita sholat, rasa makanan, rasa minuman masih terasa dan kita mengecap, gitu dalam kita rasakan, hukum sholatnya batal. Ini contoh itu misalnya, masalah contohnya ada yang manis. Nah, ini kan contoh mana? Misalkan saya mau sholat nih, ini teh manis, saya bilang ini contoh ya. Manis memang. Sholat saya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Masih terasa batal hukum sholat saya. Kenapa? Itu termasuk minum dalam sholat. Wudhunya nggak batal, sholatnya yang batal. Jadi kalau bapak atau ibu buka puasa minum teh manis seperti ini, contoh ya, contoh. Kalau mau sholat, minum dulu yang putih. Nah, hilang manisnya. Sholat, Allah sah. Jangan pulang seperti ini. Langsung sholat, itu baru batal. Ingat ya? Jadi kalau baru siap minum teh manis, biar hilang manisnya, minumlah yang putih. Kalau nggak ada putih, kumur-kumur kita itu fungsinya. Sering kadang-kadang kita maaf ya, ke masjid kadang 10 kaki jalan makan bongkol, nggak ya kan? Kan manis ya? Masuk masjid bukan kumur-kumurnya. Aku udah Ustaz, tapi masih terasa. Bukan untuk yang makan, dikhawatirkan rasa manis permen itu masih lengket di mulutnya dan dia sholat batal. Jadi kalau ada jamaah tak paham, itu sering kejadian sholat tarawih. Saya udah kena itu stres ya. Iya, sholat tarawih di samping ustaz diletakkan di susu. Putih nggak ada. Aku bingung. Oh, minum susu di manis mulut. Minum, ini pula minum. Jadi kalau kita letakkan susu di samping ustaz kalau imam tarawih, letakkan air putih supaya dia minum susu. Dia bisa putih, hilang rasa manis itu. Nah, ini kadang-kadang kalau sempat terasa manis masih batal. Nah, jadi salah satu fungsi daripada namanya kumur-kumur menghilangkan rasa-rasa makanan atau minuman yang baru, atau untuk menghilangkan yang lengket, yang nyangkut di dalam gigi. Itu membatalkan sholat. Kita makan nyangkut jadi gigi, makanan itu. Lagi sholat, jatuh yang nyangkut tuh, kita telat, hukum sholatnya batal. Kok batal Ustaz? Itu artinya dia makan di dalam sholat. Jadi pas cuma mau membuangnya, dia udah jatuh. Biasa makan itu contoh ya. Kalau ada sisa makanan, nggak kita telat selama sholat, maaf ya. Air liur kan mengumpat, betul kan? Takut masalah sudut ngecas nih. Jadi gimana? Ada caranya. Kalau sisa makanan itu jatuh, geserkan pakai lidah. Kemana? Sini. Baru buang. Kemana? Sebelah kiri bawah. Nah, itu dia. Jangan ke samping, kena orang samping. Wah, kena lempuk lagi. Berantem nanti ke bawah. Nah, boleh juga geser sampai ujung, gerakan makan. Tarik. Satu gerakan tidak membatalkan sholat, tapi di dalamnya itulah yang membatalkan sholat karena masuk dalam kategori namanya makan di dalam sholat. Nasihat, ta'awuz dan basmalah, kemudian membasuh dua telapak tangan, ketiga bersiwak, yang keempat berkumur-kumur dan menyesap air hidung. Artinya dihirup ya. Minimal ya, walaupun luar dan paling minimal hanya membasahkan aja lubang hidungnya, itu sudah minimal, sudah dapat sunatnya. Tapi afdalnya dihirup, dihirup. Tapi maaf ya, jangan menghirupnya sampai ke sini.
penelitian dalam ilmu kedokteran, terapi juga untuk orang kena penyakit apa itu? Nah, itulah dia. Yang ada kis-kisnya itu. Apa yang bilang enggak? Apa Pak? Sinusitis. Karena kisnya kan, itulah dia. Dan juga kata Nabi, setan itu suka bergantung di bulu hidung. Betul. Maka kalau cuma kita hubungan itu berat, itu kan hilang itu. Karena setan pergi. Jangan salah paham ini. Saya takutlah habis ngaji ke rumah ini mana gunting nih. Apa nak? Mau buat kamu hidup semua. Kenapa? Banyak setan kata Ustaz. Itu maknanya dia suka bergantung. Makanya kita hidup sih. Jangan sampai membersihkan debu-debu jatuh, kemudian menghilangkan gangguan setan. Untuk kesehatan, membaguskan tempat menghirup udara. Jadi mudah-mudahan penyakit sinus yang bilang dia. Jadi itulah salah satu manfaat kita menghirupkan air ke itu. Itu sunatnya. Kalau nggak kita buat, nggak masalah, tak ada dosa. Tapi tadi ketika udah siap Bismillah tadi atau doa saya tadi, pas Bismillah kita membahas supaya dapat pahalanya. Hati sekaligus mengatakan sengaja berwudu. Di situ niat wudunya sunnah. Ada dua ya, ada niat wudu yang sunnah, ada niat wudu yang wajib. Niat wudu yang sunnah adalah ketika membasuh dua telapak tangan. Tapi niat wudu yang wajib adalah ketika membasuh wajah. Saat membasuh wajah itu hati berkata sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Itu pas air bersamaan kena ke wajah. Itu hukumnya wajib. Tapi supaya dapat pahala sunnah wudunya, maka ketika basuh ini ucapkan dia pada mati kita sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu di hati saja untuk mendapatkan nilai sunnah. Benar ya? Ustaz, kalau nggak pakai kayu boleh? Karena zaman Nabi itu tak ada pula Pepsodent, ya kan? Tak ada pun. Dia pakai kayu dia, kayu umut ya kan? Kayu namanya ada kayu apa terus? Apa sekarang saya agak lupa. Jadi kalau tak ada itu saya pakai sikat boleh nggak? Pakai apa tuh? Boleh, nggak ada masalah. Pakai orang boleh. Tidak ada aturan. Apakah merusak gigi kalau sering kali gosok gigi? Kalau merusak berarti odolnya nggak bagus. Banyak. Kalau memang merusak gigi seringkali menggosok gigi, maka berarti odolnya bermasalah. Karena Nabi terus-terusan ya, terus-terusan. Jadi kalau kita odol boleh, Ustaz, aku nggak pakai odol, hanya pagi malam aja pakai odol. Aku bawa aja tuh pada kaya. Gini boleh untuk mengambil sunnah yang kasar, silakan membersihkan. Dia karena maaf ya, yang menyebabkan mulut cepat membau itu kan sisa-sisa makanan yang terdapat tersimpan atau melekat dalam mulut kita. Itu membuat bau. Maka orang sering kumur-kumur, sehingga maaf ya, teori sedikit. Kalau udah siap makan, selalu kumur-kumur. Siap makan, siap makan. Selalu kita kumur-kumur, insya Allah mulut bersih, gak bau. Tapi kalau kita jalan kumur-kumur siap makan, itu yang cepat membuat bau. Artinya itu contohnya. Jadi boleh Pak. Ada pertanyaan lagi? Di sambil ceramah maaf ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Kadang-kadang maaf tiba-tiba nanti masuk Islam tak jadi bertanya. Aku kan tak bertanya sama Ustaz. Iya. Ada niat yang sunnah hukumnya, ada niat wudhu hukumnya wajib. Kapankah niat wudhu hukumnya sunnah? Ketika membasuh air. Kapankah niat wudhu itu yang wajib? Ketika membasuh wajah. Jadi khusus maafnya, dia sudah berniat waktu membasuh ini, tetapi dia tak berniat waktu basuh wajah, maka berarti belum dapat yang wajib. Hukum wudhunya batal. Jelas ya, hukum wudhunya batal.
Beda ya. Ada niat mau sholat sama niat sholat. Bapak dari rumah datang kemari, apa niatnya? Mau sholat, bukan niat sholat kan? Mau sholat. Niat sholat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Allah. Nah, hati mengatakan sengaja sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat ikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi Ustaz mau sholat dengan sholat beda. Beda. Bedanya di mana? Nah, kalau niat mau sholat itu artinya belum masuk ke dalam sholatnya. Kenapa bila orang mau masuk dalam sholat, dia wajib untuk memenuhi syarat-syarat sah sholat itu. Niat sholatnya dari rumah mau sholat, niat itu kan tidak dilapaskan. Hati. Kata hati. Berdiri dia pas isya. Namun niatnya dari rumah itu tetap itu juga. Gimana bedanya harus niat lagi 2 kali? Ini masalah niat 2 kali ini yang agak bingung kita Ustaz. Iya. Dalam niat ada nama, dalam diri itu ada yang wajib dan ada yang sunat. Contoh, dalam niat 1 wajib menyatakan kesengajaan di hati, sengajaan. 1. Yang kedua, dalam niat sholat itu harus ada menerangkan nama sholatnya. Tidak boleh dalam niat itu kosong nama sholatnya. Yang ketiga, dalam niatnya dia harus menyatakan hukum sholatnya. Betul, sengaja sholat isya karena Allah Ta'ala batal. Kenapa batal? Tak jelas yang wajib apa yang sunat. Nah, baru yang keempat, kalau yang makmum wajib menyatakan makmuman pada hati dalamnya itu ketika mengangkat takbiratul ihram. Baru yang kelima, wajib menyatakan lillahi ta'ala. Kalau dia mau sholat, itu mau sholat udah ibadah. Harus diikrarkan Ustaz. Maksudnya lafaz. Allah itu tahu dengan hati kita. Sebab itu kata hati Ustaz. Ya, kalau diikrarkan itu artinya kalau sholat dalam hati. Bukan dikira tadi dalam hati. dalam hati. Iya. Itu yang maksud Ustaz tadi harus diikrarkan itu. Pas waktu masuk waktu Allah. Sementara kita dari rumah tadi sudah berniat mau sholat isya. Hati kita terpaut kepada Allah. Iya. Apa itu diulang balik? Iya. Karena itu niat mau sholatnya. Dalam sholat itu niatnya ada rukunnya, wajibnya, ada sunatnya di situ. Dan juga niat dalam sholat itu wajib dinyatakan setelah syarat-syarat sholatnya dipenuhi. Mana bisa kita sholat kalau syaratnya belum dipenuhi? Ibarat kita masuk sekolah, bolehkah langsung masuk kita ke sekolah sebelum syarat-syarat masuk sekolah kita penuhi? Gak boleh kan? Makanya ada pertama tohar dulu, baru yang kedua menutup aurat, baru yang ketiga suci pakaian badan tempat dari najis, baru yang keempat adalah masuk waktu sholatnya, baru yang kelima menghadap kiblat. Dia masih di rumah belum tentu menghadap kiblat. Dia masih di rumah mungkin juga pas dia jalan itu ada najis di jalan itu belum bisa masuk. Mungkin juga namanya dia tak ada kiblat atau namanya contoh auratnya belum ditutup. Contoh maaf ya, ibu-ibu dia jalan, maaf ya, pakai sandal, dia nggak pakai kaos kaki, kan masih terbuka auratnya. Maka di situ belum bisa namanya untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi itu tadi di rumah terbesit intinya, aku mau sholat, itu namanya niat mau sholat. Tapi pas sudah masuk sholatnya diwajibkan dia berniat sholat. Maka diterangkan bagaimana niatnya. Di hati itu di hati ya. Sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu di hati. Kalau dilapaskan hukumnya sunat, tak dilapaskannya tak juga membatalkannya dia. Tapi tak ada di hatinya, itulah yang membatalkan niat dia. Jadi
Jadi ini kata Imam Syafi'i, lompat aja deh. Kata Imam Syafi'i, sunat bagi orang yang sholat melafazkan niatnya dulu, baru hatinya menerang. Untuk apa? Memudahkan niat masuk ke dalam hati. Tapi bagi yang sanggup tanpa melafazkan, bisa hatinya langsung, silakan saja. Ada kaidahnya, sesuatu yang tak wajib, tetapi gara-gara dia tak bisa yang wajib dikerjakan, maka hukum yang tak wajib jadi wajib. Misalkan kita kata bos, naik ke lantai 2, berarti perintahnya wajib ya. Sementara tidak ada kata dia naik tangga, dia cuma bilang naik ke lantai 2. Kita nggak bisa ke lantai 2 kalau tidak pakai tangga. Berarti hukum tangga di situ wajib atau tidak? Jadi ya, kalau ada orang nggak dilapaskannya, tak masuk hati dia, untuk dia jadi wajib. Tapi kalau dia sanggup, tak usah masalah. Iya. Kadang orang tuanya nggak nyindir juga. Apa ya? Karena di dalam Al-Quran, ya kita pun bukan ahli, tapi sering membaca. Apa yang engkau tahu, belum engkau ketahui, di depan atau di belakang Allah sudah tahu. Apa dalam hati kita itu Allah sudah tahu. Jadi apakah perlu juga dilapaskan? Allah sudah tahu. Dalam Al-Quran itu, hati kita itu Allah sudah tahu. Bagaimana kita menafsirkan Al-Quran? Ini harus kita berdiri, usaha kita lapaskan juga kan begitu. Sedangkan Allah kita tahu dalam hati. Bukan kita yang bilang. Sudah turun kepada Al-Quran. Itu arti ayat tadi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Iya. Bukan masalah masuk namanya dalam tata cara yang dalam surat. Baru dalam surah Al-Anbiya, Al-Anbiya ayat ke-6 apa tahu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tahu terhadap apa yang kamu tidak tahu. Maka di situ para ulama menerangkan makna ayat tadi itu bukan untuk menerangkan tak usah lagi yang dinyatakan di hati. Allah sudah tahu, cukup bilang terus saya mau sholat cukup. Di situ nanti menunjukkan bisa kabur amalnya. Nah, sholatnya sholat apa? Kemudian ini wajib apa sunnah? Maka itulah pentingnya harus ada niat. Jadi ada tata cara namanya syariat. Ada namanya syariat. Kalau tadi itu kepada tauhid dia. Syariatnya udah pasti ya. Iya. Bagaimanapun orang mengerjakan salat ini tentu banyak sedikit masalah yang disebabkan salat itu tidak tahu. Iya. Ini akan mungkin. Itu tadi saya bilang bagaimana Allah itu tahu. Tahu. Membatalkan hukum kita sudah tahu. Jadi sampai masuk waktu. Intinya untuk manusia dikasih aturan, itulah syariat. Maaf ya. Nanti misalkan kalau kita ada mana Allah sudah tahu, itu yang muncul nanti maaf seperti ayat innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Berarti kalau sudah hati ingat Allah saja, Allah tak tahu. Nah, sementara ada namanya tata cara dalam sholat gerakannya itu sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, ya, jadi sisi tauhidnya ini masuk kepada syariatnya. Nah, kita berarti pada poin yang kelima tentang namanya adalah kita berkumur-kumur dan menghirup air hidup. Nah, insya Allah bulan depan akan kita sambung kembali. Masih dalam sunnatul wudu, sunat-sunat dalam berwudu. Mari sama-sama kita berdoa. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا مقبولا وذنوبا مغفورا وتوبة نصوحا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل